Jadi jangan paksa-paksa orang untuk mengikuti. Ya. Yang lebih aneh, kalau dalam urusan mengislamkan seseorang saja kita tidak boleh memaksakan. Yang lebih aneh, ada orang yang memaksakan untuk mengikuti pandangan dia, sesama Muslim. Ahli maksiat pun mencintai orang saleh. Berbeda dengan orang yang menambah amal berikutnya, yaitu berani menegakkan kebenaran, wa tawasau bil haq. Mulai dia naik derajatnya dari saleh menjadi muslih. Orang saleh dicintai, muslih dibenci. Kita ini kalau saleh saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah akan disampaikan oleh kita bersama untuk memuji Hasan LC Memang. Adapun insyaAllah malam hari ini pada pukul 19:20 untuk memohon waktu kepada guru kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan asya, ya Allah muliakan insyaAllah. Kita masih membahas adab-adab di dalam berdakwah atau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir kita sudah bahas yaitu tentang kalau berdakwah jangan paksa orang untuk menerima dakwah kita. Berikanlah dia kebebasan untuk memilih, berfikir, dan kalau Allah memberinya hidayah, maka orang tersebut akan mengikuti jalan kebenaran dan kita mendapatkan pahala ketika berhasil atau tidak berhasil. Jadi dakwah itu tidak mesti berhasil mengislamkan orang atau membuat orang menjadi taubat. Tidak harus berhasil. Nabi pun tidak ditugaskan untuk berhasil. Allah mengatakan wa ma 'alaika illa al-balagh. Tugasmu wahai Muhammad hanya menyampaikan. Nabi Muhammad pamannya sendiri pun tidak berhasil diislamkan. Jadi dakwah itu jangan mengira bahawa kita dapat pahala ketika berhasil membuat orang jadi baik. Tidak. Asal sudah berdakwah sudah dapat pahala besar. Tidak peduli berhasil atau tidak berhasil. Namun kalau seandainya berhasil, kita dapat pahala seluruh kebaikannya, seluruh taubatnya. Allah akan alirkan pahala yang dia lakukan setelah taubat kepada orang yang memberinya petunjuk kebaikan.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka begitulah cara dakwah sahabat. Kita sudah beri contoh minggu yang lalu, yaitu salah seorang sahabat yang ditugaskan ke Madinah sebelum menjadi Madinah Yasrib. Kalau mau mendakwahkan kepada penduduk Yasrib, dia mengatakan, kalau engkau ingin mendengar, dengarkanlah, tapi kalau kalimat-kalimatku tidak baik menurutmu, maka aku akan berhenti untuk mengucapkan kebenaran ini. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah bagi penduduk Madinah. Jadi jangan paksa-paksa orang untuk mengikuti. Yang lebih aneh, kalau dalam urusan mengislamkan seseorang saja kita tidak boleh memaksakan. Yang lebih aneh, ada orang yang memaksakan untuk mengikuti pandangan dia, sesama Muslim. Ini sudah masuk Islam. Jadi maksa harus mengikuti pandangan yang dia pahami. Jadi jangan paksa orang yang tidak berkunut untuk ikut kunut, dan yang tidak berkunut jangan paksa yang berkunut untuk tidak berkunut. Cukup kasih tahu saja ini pandangan mana, dalilnya mana. Tidak perlu sampai menimbulkan permusuhan gara-gara pemaksaan kehendak, sampai melempar masjid orang yang tidak sesuai jumlah rakaat tarawihnya dengan kita. Jangan buat. Jadi berarti kita terlalu sempit, terlalu picik cara berfikir. Sesama Muslim pun kita paksa, yang sudah kita tahu bahwa tidak mungkin kita bisa bersatu dalam pemahaman. Tapi yang penting kita bersatu dalam akidah, bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad. Itu pun sudah jadi landasan untuk kita berkumpul bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sekedar pengingat ulang apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Berikutnya, adab berikutnya ketika berdakwah, yaitu as-sabru ala aza al-mad'uwin. Bersabarlah di atas semua ujian atau penderitaan yang kita dapatkan dari orang yang kita dakwahkan. Bersabarlah. Jadi sabar ini dalam posisi iman, kata Ali bin Abi Thalib, bimanzilatir ra'si fil jasad. Sabar itu dalam iman kita itu posisinya sama seperti posisi kepala pada jasad. Tubuh ini tidak akan bermanfaat, tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa hidup, dan tidak bisa merasakan nikmat, tidak mampu menyelesaikan masalah kalau tidak ada kepala. Jasad ini kalau tidak ada kepala, itu menjadi bangkai yang tidak ada makna. Tapi kepala nempel, walaupun jasad setengah, tetap dihargai orang. Mungkin kaki tidak ada, tangan tidak ada, hidup cuma sebatas paha, tapi kepala ada. Dengan adanya kepala, tetap semua kebaikan dihitung, diajak berfikir oleh orang, menghadapi masalah ada jalan keluar. Begitulah posisi sabar dalam iman. Sabar itu, kata para ulama, dibagi tiga. Sabar dalam nikmat, sabar dalam menahan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Ada tiga model sabar. Sabar dalam nikmat ini yang paling susah, yang paling sulit kita lakukan. Sabar dalam nikmat. Yang paling rendah adalah sabar dalam musibah. Sabar dalam musibah baik, tetapi lebih mudah kita jalankan, karena
otomatis mau tidak mau, terima tidak terima, musibah sudah terjadi. Isteri sudah meninggal, anak sudah meninggal, mau nangis 1000 tahun tetap tidak bisa lakukan apapun. Jadi sabar dalam musibah ada sedikit unsur keterpaksaan, terima tidak terima harus sabar. Namun orang yang terima, wabashir, berikan kabar gembira, kata Allah, yang menerima sabar dalam musibah. Tidak terima pun isteri tidak bisa hidup lagi, anak tidak bisa hidup lagi. Maka sabar dalam musibah itu levelnya yang paling rendah di antara sabar yang dua tadi. Sabar dalam menahan maksiat berada di tengah-tengah. Sabar dalam menahan maksiat, berusaha sabar untuk tidak bermaksiat. Yang paling susah sabar dalam nikmat. Waktu miskin sabar, waktu kaya sudah jatuh dalam maksiat. Waktu dalam keadaan hidup susah bersama isteri, selalu sabar, walaupun pulang dengan sepeda berdua, cuma membawa pulang seekor ikan, sayur sedikit, tapi dengan isteri di rumah mesra, harmonis, makan suap-suapan, isteri dijaga betul, mampu bersabar. Ketika diberi kekayaan oleh Allah, disitulah hilang kesabarannya dalam nikmat. Maka banyak orang yang miskin bisa sabar, ketika kaya tidak bisa sabar. Apa yang terjadi? Muncul keinginan untuk selingkuh, paling kurang keinginan yang halal untuk kahwin lagi, itu paling kurang halal, Pak. Dulu suap-suapan sama isteri, sekarang sudah banyak isteri untuk disuap, kan susah. Itu paling kurang. Yang dulu rumah sederhana, sekarang muncul pikiran-pikiran setan. Buat rumah Masya Allah 3 tingkat, lantai 2 tinggal setan, di lantai 3 tinggal kuntilanak, setan juga. Nggak ada yang tinggal, tapi buat rumah tinggi-tinggi, pintu pagar remote. Dulu nggak ada sombongnya sama tetangga, sapa kanan kiri salam. Begitu sudah kaya berubah jadi sombong, pintu mobil pun tidak terbuka, mubazir banyak. Makanya sabar ini itu tingkatannya perlu semua kita tahan. Cerita dalam yang sering kita dengar, cerita Sa'labah bin Hatim, kan, Sa'labah bin Hatim yang ceritanya masyhur, walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tetapi ini bermakna. Cerita ini dulu miskin, setelah didoakan oleh Nabi jadi kaya sehingga lupa untuk salat, sibuk menggembala kambing yang terlalu banyak. Nah, ini akibat tidak mampu bersabar dalam nikmat. Baik, kita kembali. Itu sabar, makna sabar. Dalam dakwah kita ini dituntut untuk bersabar level tinggi, Pak. Karena sabar ini Allah gambarkan kesabaran di antara para nabi. Itu pun yang mendapat julukan ulul azmi itu cuma 5 nabi. Ciri-ciri ulul azmi yaitu salah satunya mereka punya sifat sabar yang sangat tinggi, sekaligus menghadapi ujian yang sangat banyak. Allah sebutkan langsung nama-nama ulul azmi dalam surat Al-Ahzab. Yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Nuh alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. 5 nabi Allah sebutkan mereka ulul azmi. Ulul artinya uli, atau ulu itu artinya memiliki. Al-azam, tekad yang sangat kuat. Jadi nabi-nabi ulul azmi ini tidak peduli badai, tidak peduli hujan, atas nama mereka diperintahkan Allah dakwah, mereka terjam. Kesabarannya jangan ditanya. Semua nabi sabar, tapi yang paling hebat 5 nabi ini, karena banyaknya ujian terhadap 5 nabi ini.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau seperti bersabarnya nabi-nabi yang ulul azmi. Sabaran Nabi Muhammad dimulai dari dakwahnya, dihadang oleh berbagai ancaman, dari yang sederhana dipermalukan dengan dilempar tai unta sedang salat, sampai Fatimah menangis melihat ayahnya dipenuhi dengan tai unta di kepalanya, ditumpukkan oleh Abu Jahal. Lalu anak Nabi berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk menghancurkan orang-orang yang menyakitimu? Nabi tidak mau berdoa seperti doa Nabi Nuh, karena masih menyisakan harapan agar mereka bisa mendapatkan Islam. Lalu sampai ancaman pembunuhan berulang-ulang, bahkan sudah diusahakan bunuh berulang-ulang. Abu Jahal pernah mencoba bunuh Nabi dengan melemparkan batu dari atas Kaabah supaya jatuh batu ke atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang mengatakan batu itu melayang, tidak bisa jatuh ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab pernah menggali lubang di tempat jalan yang dilalui Nabi. Ternyata yang jatuh kemudian dia sendiri. Ukasyah ketika Nabi hijrah disuruh kejar, dia mengejar Nabi mengharapkan hadiah yang diumumkan siapa yang bisa membawa Nabi hidup atau mati. Dikejar sampai kudanya terbenam berulang-ulang dalam pasir. Jadi kuda saja sudah menolak untuk menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus pembunuhan, usaha-usaha pembunuhan, diembargo sudah. Di dalam lembah tidak boleh berhubungan apapun, tidak boleh dikirimkan apapun. Nabi sabar sampai ke Madinah. Nabi baru mendapatkan bantuan yang banyak. Sampai meninggal pun Nabi sabar dengan berbagai tingkah orang-orang yang telah beriman kepadanya. Makanya Allah pun merekom Nabi dengan mengatakan dalam surah Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkaulah manusia yang paling baik akhlaknya di antara semua makhluk. Jadi di antara semua makhluk, Nabi orang yang paling baik akhlaknya. Kota Taif, seandainya Nabi enggak bersabar, enggak ada lagi hari ini travel umrah yang bisa wisata kota Taif, karena pasti dihapus oleh Allah seandainya Nabi menjawab tantangan dari malaikat untuk melemparkan gunung ke atas kota Taif. Kalau Nabi jawab ya, Taif tidak ada. Hari ini tidak ada lagi. Tapi Nabi menjawab jangan. Malaikat saja emosi, Nabi tidak emosi. Dilempar batu, pecah giginya, pecah gusinya, lututnya berdarah. Malaikat yang emosi menawarkan. Mungkin kalau kita Nabi ya, pasti kita jawab ya. Kata malaikat, bagaimana Ustaz, kita lempar ke satu kelancang garam, contoh, pasti saya jawab nepa habis ju kedih mandum. Tapi Nabi tidak. Nabi Nuh 900 tahun berdakwah, hanya sekitar 80-an orang, tetap dia sabar. Bayangkan Bapak Ibu, 900 tahun berdakwah, istrinya sendiri pun melawannya, anaknya sendiri pun melawannya. Dia tetap sabar sampai datang waktu penenggelaman. Nabi Ibrahim jangan ditanya, dari awal-awal di masa remajanya sudah dilemparkan ke dalam api. Sebelum dilempar dibuka bajunya. Makanya hadis Nabi riwayat Muslim mengatakan, awwalu ma yu'sa yaumal qiyamah, yang pertama sekali diberi pakaian ketika kita bangkit dari alam kubur, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim yang pertama sekali diberi pakaian. Kenapa? Dulu dia pertahankan nama Allah sampai pakaiannya dicopot oleh orang-orang kafir. Nabi Musa juga luar biasa kesabaran menghadapi tekanan, kejaran Fir'aun. Bahkan lebih sabar lagi ketika menghadapi Bani Israel, orang-orang Yahudi yang tidak punya sifat taat.
melawan nabinya terus-terusan. Nabi Musa dengan kesabarannya luar biasa membimbing supaya Bani Israel ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa juga menghadapi cercaan, hinaan berulang-ulang. Bahkan ibunya Maryam difitnah. Jadi Nabi Isa alaihissalam, murid-muridnya pun diajarkan sabar. Kalau bapa baca Yasin, surat Yasin dari mulai ayat ke-13 sampai ke ayat 25, sekitaran itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa arsalna ilaihi musnaini wa ma sebentar fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin. Ayat itu menceritakan tentang utusan dari murid Nabi Isa yang dikirimkan ke ashabul qaryah. Karena ayat sebelumnya wadrib lahum ashabal qaryati idza ja'ahal mursalun. Kami beri contoh kepada kalian tentang ashabul qaryah, penduduk suatu kampung yang ketika dikirimkan utusan oleh Allah. Dikirimkan utusan oleh Allah melalui Nabi Isa. Nabi Isa mengirimkan muridnya ke kampung ini. Kampung ini kemudian disebut dalam tafsir bernama Antakiyah atau Antokia. Terletak di Romawi, di Roma. Karena Nabi Isa dakwahnya area Roma. Dikirimkan 2 orang. Wa arsalna ilaihi musnain. Kami kirimkan 2 orang, kata Allah, muridnya Nabi Isa. Ada yang mengatakan namanya Sadiq wa Masduq. Ternyata 2 orang ini sampai di kampung itu, setelah mendakwahkan siapa Allah, Tuhan begini-begini, mereka ditangkap dan dipenjarakan oleh raja setempat. Lalu fa'azdasna bisalisin. Kami kirimkan lagi, kami kuatkan lagi dengan orang yang ketiga. Dikirimkan lagi yang ketiga. Yang ketiga ini kemudian tafsir menyebutkan namanya Syam'un. Yang ketiga ini pun ditangkap, dibunuh. Ketika mau dibunuh, datang salah seorang yang pernah taubat di tangan mereka, yang bernama Habib An-Najjar. Dia datang mengatakan kepada penduduk kampung, jangan kalian bunuh mereka. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul berdakwah. Mereka tidak berharap imbalan apapun dari kalian. Mereka adalah utusan Nabi Allah Isa dan seterusnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Habib Najjar pun dibunuh. Sampai ada tafsir yang mengatakan dibunuh dengan cara disiksa duluan, dimutilasi, dibelah perutnya, dikeluarkan usus-ususnya, hanya gara-gara Habib An-Najjar memperingatkan mereka untuk tidak membunuh 3 orang murid Nabi Isa ini. Begitu dulu cara berdakwah, kesabarannya tingkat tinggi. Hari ini orang dakwah, tapi ketika sedikit teruji dengan ejekan, dengan kita kadang-kadang tak sanggup seperti para Nabi. Bahkan kalau dalam urusan dakwah, lebih hebat syaitan daripada kita. Syaitan kalau mendakwahkan keburukan, dibaca ayat-ayat untuk mengusir pun dia tetap datang lagi. Diejek pun kita berkali-kali mengatakan setan kau, kita bilang, tetap dia datang lagi. Setan enggak dibayar, enggak ada amplop, enggak ada apa-apa, tetap dia datang lagi. 24 jam. Ustaz hari ini enggak dikasih amplop sekali, enggak datang lagi. Tertukar amplop saja sama muazzin, enggak datang lagi. Bukan enggak dikasih, tertukar sama muazzin. Terus menunjuk amplop muazzin, hang kejap ni. Hotel ke buka, kok lagi nyonya kurang ajar taknya panitia, macam-macam. Setan enggak dibayar, 24 jam dia dampingi kita untuk memasukkan kita ke neraka. Dakwah itu perlu kesabaran kuat. Jadi ini jangan fikir bahwa dakwah harus di atas mimbar, tidak. Dakwah kita di dalam rumah itu perlu sabar. Mendakwahkan istri yang dulu tidak mengenal agama itu perlu sabar. Mendakwahkan anak supaya mau salat perlu sabar.
Makanya Allah sebutkan wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq. Jadi Allah mengatakan semua rugi, kita semua rugi. Innal insana lafi khus, semua dalam kerugian, kecuali 4 orang yang tidak rugi. Yang pertama amanu, orang beriman. Tapi orang beriman pun masih rugi, kecuali dia beramal saleh. Jadi hanya iman saja tidak solat masih rugi, kecuali dia beramal saleh. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Yang beramal saleh pun masih rugi sampai dia watawasaw bil haq, dia mulai mengajak kepada kebenaran. Jadi kalau cuma datang ke masjid, salat, mengakui Allah sebagai Tuhan, bagus, tapi rugi. Kenapa? Mulutnya tidak pernah mengajak pada kebaikan. Yang tipe 2 orang tadi, beriman dan beramal saleh, itu tipe orang saleh. Orang saleh itu biasanya dicintai orang. Ahli maksiat pun mencintai orang saleh. Berbeda dengan orang yang menambah amal berikutnya, yaitu berani menegakkan kebenaran, wa tawasaw bil haq. Mulai dia naik derajatnya dari saleh menjadi muslih. Orang saleh dicintai, muslih dibenci. Kita ini kalau saleh saja, salat-salat saja, tapi enggak berani menegakkan kebenaran, tidak berani. Di komplek kita enggak ada manfaat. Anak kos berzina di samping rumah kita, kita tidak berani tegur. Tapi ke masjid tiap subuh, salat berjamaah tidak pernah tinggal. Kita orang saleh, anak kos yang berzina itu begitu ketemu kita, tetap dia tunduk. Ustaz, Assalamualaikum. Dia cerita sama ceweknya yang berzina itu, dia katakan, baik kali ustaz tu. Orang saleh itu, ahli maksiat pun cinta orang saleh. Coba berubah jadi muslih. Mulai kita ketuk pintunya, kenapa berdua? Lalu kita tampar satu-satu, mandi paret. Setelah mandi paret, yang cowoknya kita usir, yang ceweknya kita ambil jadi istri kita. Janganlah Pak. Jadi kemudian kita mulai memperbaiki mereka. Semenjak itu kita sudah mulai, ketika lewat mereka tidak mengatakan kita baik lagi, dia mulai merasa dendam. Disitulah kita mulai butuh level terakhir, yaitu watawasaw bis sabr, bersabarlah engkau. Kalau engkau sudah mulai berani menegakkan kebenaran, bersabarlah. Maka yang paling enak hidup tu orang-orang saleh. Enak hidup maksudnya tidak ada tantangan. Orang muslih naik di atas level saleh, itu sudah mulai dibenci. Berani mengatakan yang benar di atas mimbar, dibenci. Tapi berani menjilat-jilat penguasa di atas mimbar, dicintai. Jadi pokoknya semua kesalahan, yang penting dia dipakai. Tidak berani dia katakan mana yang benar, mana yang salah, enggak berani. Jadi oleh karena itu, ketika kita masuk dalam kondisi mulai mendakwahkan agama dengan kebenaran, bersabarlah kata Allah. Di situ betul-betul harus sabar. Dihina, dijatuhkan, dan itulah yang terjadi pada semua orang yang berani menegakkan kebenaran. Paling kurang kita dapat WA mengejek, kadang-kadang kita difitnah, ya, video kita dipotong, disebarkan padahal enggak lengkap isinya, dibuat macam-macam. Nah, kalau kita levelnya sudah sampai situ, disinilah dalam dakwah disuruh bersabar, ya, disuruh bersabar. Bersabar ini bukan enggak boleh jawab fitnah, disuruh jawab fitnah. Nabi Yusuf sabar minta ampun sampai dia terima keputusan pengadilan bahwa dia yang harus dipenjara, padahal dia tahu dan pengadilan tahu, sudah membuktikan Zulaikha lah yang mencoba memperkosa Yusuf. Cuma karena ini istri menteri, istri pejabat besar, Zulaikha meminta, jangan permalukan saya.
penjarakan Yusuf, biar di media, di publik semua tahu bahwa Yusuf lah yang berusaha memperkosanya. Akhirnya Yusuf dipenjara lebih 30 tahun lamanya. Bayangkan kesabaran Yusuf, Nabiullah Yusuf alaihi salam. Dan ini akan terus berulang-ulang, Pak. Kejadian ini berulang-ulang dengan nama-nama yang berbeda. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Nabi Yusuf diminta keluar dari penjara karena kelebihannya bisa mentakwilkan mimpi, apa kata Nabi Yusuf? Aku tidak akan keluar dan tidak akan kubantu kerajaan sampai namaku dibersihkan. Jadi dia minta sama raja, aku akan keluar, panggil semuanya perempuan-perempuan yang dulu pernah dikumpulkan oleh Zulaikha. Jadi suruh kumpul semua itu, ibu-ibu di kampung-kampung yang PKK, yang main julu-julu, yang dharma wanita, semua ya, kumpulkan, kasih tahu mereka semuanya bahawa Zulaikha lah yang bersalah. Membersihkan nama tetap wajib, klarifikasi fitnah wajib. Setelah itu masih juga difitnah, bersabarlah, Allah yang akan selesaikan nanti di akhirat nanti. Nah, inilah Bapak Ibu salah satu adab dalam berdakwah, baik dalam rumah tangga, ketika dilawan oleh istri, dilawan oleh anak, tetaplah bersabar mengajak mereka kepada kebaikan. Kita cukupkan, insyaAllah kita masih sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.